Hai, ketemu lagi sama aku Riva. Setelah sekian lama aku nggak ngevlog, kira-kira 3 bulan lah ya. Kemarin karena ada sedikit problem, aku berhenti sementara dari per-YouTuber. Nah, bagi yang belum tahu, halo, aku Riva, mahasiswi PTN di Jakarta. Di hari ini aku akan bahas mengenai aturan-aturan baru di LTMPT 2021. Bagi yang gap year pasti udah pada tahu dong LTMPT itu apa. Tapi bagi kelas 12 mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu juga. Sebelum ke sana aku jelasin dulu LTMPT itu apa sih Kak? LTMPT adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi. Singkatnya begini, LTMPT itu adalah salah satu instansi yang mewadahi kalian untuk masuk perguruan tinggi gitu. Jadi melalui LTMPT ini kalian bisa daftar SNMPTN, bisa daftar SBMPTN ke kampus yang kalian impikan, khususnya PTN ya. Sebelum kalian mendaftar yang namanya SNMPTN, kemudian SBMPTN, kalian harus tahu dulu untuk mendaftar akun LTMPT itu seperti apa. Karena jika kalian tidak memiliki akun LTMPT, maka kalian tidak bisa mendaftar SNMPTN dan SBMPTN ya. Untuk lebih lengkapnya nanti tanyakan ke sekolah masing-masing aja. Aku cuma bahas dikit aja sekilas gitu. Yang pertama, syaratnya adalah kalian kelas 12 ya, atau yang gap year, atau paket C. Paket C nanti maksimal usianya 25 tahun. Nah, kemudian bagi yang sudah punya akun nih, khususnya kalian yang gap year, itu nanti di update aja data apa yang kurang, dilengkapi. Kalau udah lengkap ya udah, tinggal daftar aja nanti pas SNMPTN. Dan yang kedua, semua siswa di kelas 12 itu bisa daftar akun LTMPT. Tapi ketika seleksi SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, atau seleksi melalui jalur rapot, tidak semua siswa bisa mendaftar SNMPTN. Loh, kok gitu Kak? Kenapa? Karena nanti ada pemeringkatan dari sekolah, misalkan 40% dari siswa terbaik di sekolah bisa ikut SNMPTN. Sisanya, mohon maaf sekali, kalian harus berjuang lebih di SBMPTN ya. Setelah kalian mendaftar akun LTMPT 2020 ini, baru deh nanti kalian bisa daftar SNMPTN dan SBMPTN. Sekali lagi, SNMPTN hanya untuk siswa yang lolos pemeringkatan, sedangkan SBMPTN bebas diikuti oleh seluruh siswa dengan catatan memiliki akun LTMPT. Kalau nggak punya akun gimana Kak? Ya udah, kalian nggak bisa ikut SNMPTN dan SBMPTN. Makanya nih dari sekarang tolonglah ke sekolah, ngobrol-ngobrol lah sama guru BK gitu. Nah, setelah itu misalkan kalian daftar SNMPTN nih, terus kalian lolos ceritanya, kalian nggak bisa tuh daftar SBMPTN. SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri ya, atau UTBK. Kalau tadi SNMPTN itu jalur rapot, jalur nilai rapot, jalur prestasi, sekarang SBMPTN ini adalah murni hasil tes kalian. Bisa sih sebenarnya melampirkan prestasi juga ya, sebagai apa ya, nilai tambah, nilai plus gitu. Kalau udah lulus SNMPTN, kalian nggak bisa daftar SBMPTN, auto diblok, jadi nggak bisa daftar kemana lagi. So, pastiin banget nih ketika kalian daftar SNMPTN, pilih kampus yang kalian suka, pilih jurusan yang kalian minati. Jadi jangan asal-asalan gitu loh, jangan asal klik yang penting lolos, nggak bisa. Soalnya akibatnya fatal, dan ini kayak korban sih ke teman-teman kalian. Dan aku saranin buat yang gak lolos pemeringkatan, ya jangan bersedih hati, kan masih ada SBMPTN. Dari sekarang nih persiapkan ya, seolah-olah tuh kalian gak bakal lolos SNMPTN gitu loh, biar kalian belajarnya rajin di SBMPTN. Tapi bukan berarti hopeless di SNMPTN, bukan. Tapi ini untuk motivasi aja loh, supaya kalian belajarnya giat di SBMPTN nanti. Kenapa sih aku bilang kayak gini, kalian tuh harus giat di SBMPTN, karena aku juga kurang tahu sih seleksi SNMPTN tuh kayak gimana. Yang jelas jangan diharapin lah ada yang lolos ada yang enggak, soalnya kayak hoki juga. Terus ya sih ada faktor prestasi, tapi ada faktor hoki juga gitu loh. Kadang orang-orang yang biasa aja di kelas itu dia yang lolos SNMPTN, kadang orang yang pinter itu yang dia nggak lolos. Tergantung pilihan kampus, tergantung rezeki juga mungkin ya. Intinya jangan mengharapkan SNMPTN. Kalau kalian dapat ya itu rezeki kalian, kalau enggak ya udah belajar lebih keras di SBMPTN. Jangan sampai ketika kalian nggak lolos SNMPTN nih, kalian tuh malah nyesel gitu loh, nggak belajar SBMPTN. Jadi akhirnya SNMPTN gagal, SBMPTN juga persiapannya kurang. Jadi jangan sampai seperti itu, aku nggak mau gitu. Cukup aku aja lah, cukup aku aja yang jadi korban.
Alasan kedua, kenapa aku ngomong kayak gini, karena di SNMPTN dan SBMPTN itu hanya sekitar 20% aja yang lolos. Sisanya kemana kak? Ya nggak lolos dong. Jangan berpikir bahwa SNMPTN dan SBMPTN itu mudah ya. Aku nggak pernah dengar sih orang-orang yang nggak belajar terus lolos SBM, nggak pernah dengar. Selama ini ya, selama aku tahu, tapi nggak tahu deh kalau di luar sana. Jadilah persiapan dari sekarang. Itu sih. Ingat juga, saingan kalian itu dari Sabang sampai Merauke, jadi jangan disepelein. Kalau saingan kalian cuma sesekolah sih, ya bisa-bisa aja, anggap biasa aja dan anggap santai-santai aja. Tapi ini se-Indonesia loh, bayangin. Aku tahu sih beban kalian tuh banyak gitu, nggak cuma SNMPTN, nggak cuma SBMPTN aja. Kayak ada ulangan-ulangan segala ya, ujian praktek segala macam, tapi tetap kalian harus luangin lah waktu 1 jam sampai 2 jam buat belajar SBMPTN. Percaya deh, kalau dari sekarang aku yakin sih ada peluang kalian untuk lolos. Oke, sekian ya tadi aturan terbaru dari LTMPT. Untuk lebih jelasnya silahkan menghubungi sekolah masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-videoku yang lain ya. Atau kalau kalian punya saran aku bikin video apa, silahkan komentar di bawah, pasti aku baca. Walaupun kadang ada yang aku balas dan ada yang enggak. Mohon maaf ya. Sampai jumpa di next video. Dadah.